Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat, kita lanjutkan kajian kita bab 41, bab tahrim al-uquq wa qati'atir rahim. Bab tentang haramnya durhaka kepada kedua orang tua dan haramnya memutuskan silaturahmi. Ya, tentu kita tahu bahwasanya ini dua hal yang berbeda. Uququl walidain dia termasuk dari memutuskan silaturahmi, tetapi dia lebih spesifik karena terkait dengan kedua orang tua, ya. Oleh karenanya disendirikan penyebutannya. Haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Baru kemudian haramnya memutuskan silaturahmi. Memutuskan silaturahmi sendiri adalah dosa besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'. Orang yang memutuskan silaturahmi tidak masuk surga. Dan durhaka kepada orang tua lebih besar lagi, sebagaimana akan kita bawakan dalil-dalilnya. Baik, seperti biasa Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan ayat-ayat baru kemudian hadis-hadis. Ayat yang pertama, qala Allah taala fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa ama absarahum. Maka sekiranya kalian menguasai, ya, maka kalian akan melakukan kerusakan di atas muka bumi dan kalian akan memutuskan rahim-rahim kalian. Ulaika alladzina la'anahumullah, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Fa asammahum, Allah menjadikan mereka tuli, wa a'ma absarahum, dan Allah menjadikan mereka buta, ya. Ini dalil tentang bahwasanya memutuskan silaturahmi adalah dosa besar, karena di sini Allah menyebutkan orang yang memutuskan silaturahmi la'anahumullah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara definisi dosa besar adalah dosa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa besar yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dosa yang dilaknat oleh Allah, maka itu merupakan dosa besar. Kemudian hukuman, ya, di dunia, fa asammahum, Allah menjadikan mereka tuli, yaitu tuli tidak bisa mendengar kebenaran. Wa a'ma absarahum, dan Allah menjadikan mereka buta, yaitu mata hati mereka buta sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran. Mereka melihat kebenaran sebagai kebatilan dan mereka melihat kebatilan sebagai kebenaran. Ini bahayanya dosa memutuskan silaturahmi. Seorang menjadi keras hati, menjadi buta hati, dan juga tuli dari mendengar ayat-ayat Allah. Maka jika dia sudah memutuskan silaturahmi, maka datang peringatan-peringatan, ya, teguran-teguran, dia baca-baca ayat-ayat, dia tidak memperdulikan. Kenapa? Karena Allah sudah tutup telinganya dan Allah telah mematikan hatinya. Dan ini kalau orang sudah seperti ini tentu sangat berbahaya. Intinya ayat ini menjelaskan bahwasanya memutuskan silaturahmi adalah dosa besar dan berdampak di akhirat dilaknat, dan berdampak di dunia dijadikan tuli untuk mendengar ayat-ayat Allah dan dijadikan buta hati sehingga tidak bisa melihat kebenaran dengan baik. Jika memutuskan silaturahmi dosanya seperti ini, apalagi durhaka kepada kedua orang tua, mimbabi aula, tentu lebih utama lagi, dosanya lebih besar. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Dan orang-orang yang membatalkan janji mereka kepada Allah setelah mereka menguatkan janji tersebut. Ini Allah bercerita tentang sifat-sifat penghuni neraka jahanam. Di antara sifat penghuni neraka jahanam pertama membatalkan janji Allah yang telah mereka kuatkan. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal, dan mereka memutuskan silaturahmi yang Allah perintahkan untuk disambung. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka melakukan kerusakan di atas muka bumi dengan bermaksiat.
Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Bagi mereka adalah laknat dan bagi mereka adalah tempat tinggal yang buruk, itu neraka jahanam. Ini juga menunjukkan bahwasanya di antara dosa yang menjadikan seorang dilaknat dan terancam dengan neraka jahanam adalah yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, memutuskan silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Memutuskan silaturahmi yaitu menghentikan berbuat baik kepada rahim, sebagaimana kita telah jelaskan pada bab sebelumnya tentang menyambung silaturahmi. Itu kita berbuat baik kepada rahim kita dengan kebaikan yang menurut urf itu adalah suatu kebaikan kepada kerabat, baik dengan kata-kata, baik dengan kunjungan, baik dengan memberikan harta, baik memberikan dengan makanan, baik dengan membantu apapun yang menurut pandangan masyarakat adalah bentuk berbuat baik kepada kerabat, maka itulah menyambung silaturahmi. Nah, memutuskan silaturahmi adalah sebaliknya ya, tidak menyapa, memutuskan hubungan sama sekali, tidak pernah kontak sama sekali tanpa ada alasan syar'i, apalagi berbuat buruk kepada kerabat. Ini semua adalah bentuk memutuskan silaturahmi dan orang yang melakukannya terancam dengan laknat dan terancam dengan neraka jahanam. Setelah Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan ayat-ayat tentang memutuskan silaturahmi, kemudian beliau menyebutkan khusus tentang durhaka kepada kedua orang tua. Seperti saya katakan di awal pengajian, memutuskan silaturahmi, himpunan besar, himpunan irisannya kecil adalah durhaka kepada kedua orang tua. Karena durhaka kepada orang tua termasuk memutuskan silaturahmi, tapi dia yang lebih spesifik sehingga dosanya lebih besar. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Rabbmu telah memerintahkan atau menetapkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua dengan sebakti-baktinya. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Jika keduanya telah mencapai masa tua, salah satunya atau keduanya, maka janganlah engkau berkata kepada keduanya dengan kata uff. Wala tanharhuma, dan jangan pula membentak mereka berdua. Wa qul lahuma qawlan karima, tapi ucapkanlah kepada mereka berdua perkataan yang mulia. Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah, rendahkanlah sayap kerendahanmu di hadapan mereka karena kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berdoalah dengan berkata, ya Rabbku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah merawatku ketika aku masih kecil. Ayat ini terkait dengan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, terutama kedua orang tua sudah mencapai masa jompo. Jika berbakti kepada orang tua sementara orang tua masih muda, masih kuat, pahalanya besar, apalagi ketika mereka dalam kondisi jompo, sudah tidak kuat, butuh perhatian. Dan biasanya kalau sudah tua, mereka memiliki sifat yang kekanak-kanakan ya, kembali ya, mungkin pemarah, mungkin pelupa, mungkin suudzon melulu. Namanya orang tua, sebagian mereka mengalami demikian. Ketika sudah semakin tua, bawaannya emosian, bawaannya suudzon ya, bawaannya marah melulu ya. Oleh karenanya justru mereka dalam kondisi demikian sangat membutuhkan perhatian. Oleh karenanya berbakti kepada kedua orang tua di masa jompo pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Karena lebih berat bagi sang anak. Dan yang kedua, orang tua lebih membutuhkan. Kalau dia masih muda, mungkin dia tidak terlalu butuh kepada bakti ke anak-anaknya. Tapi jika anak berbakti kepada orang tua masih muda, pahalanya besar. Apalagi jika sudah di masa jompo. Dua-duanya atau salah satunya. Fala taqul lahum uffin. Jangan engkau berkata kepada keduanya uff. Uff itu adna kalimatin litadhajjur. Kata para ahli tafsir, uff adalah suatu ungkapan kata yang menunjukkan jengkel, ya, merasa tidak suka dengan perbuatan kedua orang tua. Seandainya ada kata yang lebih ringan daripada uff sebagai merupakan ungkapan kejengkelan, maka Allah akan sebut dalam Al-Quran. Namun dalam bahasa Arab, ungkapan kejengkelan yang paling ringan adalah uff. Artinya, janganlah kau menampakkan kejengkelanmu kepada orang tua meskipun sedikit pun. Meskipun sedikit pun. Dengan mengatakan uff, atau dengan memandangnya dengan pandangan sinis, atau dengan wajah cemberut di hadapan orang tua, ini semua bentuk menunjukkan apa? Kejengkelan. Baik dengan perkataan uff, kalau bahasa kita ya, atau cih ya, atau dengan perbuatan dengan pandangan yang sinis, memandang orang tua dengan pandangan yang tajam,
atau dengan bermuka masam di hadapan orang tua, ini dilarang. Terutama ketika mereka sudah tua. Allah menyebutkan ini karena kemungkinan gangguan dari orang tua ketika di masa jompo besar. Maka sang anak bersabarlah. Sang anak bersabarlah karena sudah tua orang tua tadi saya katakan kadang dia kembali ilal ardhil umur, kembali kepada kondisi yang rendah ya seperti tadi dia pelupa, dia suka marah, suudzon, kebutuhannya banyak, minta ini dikasih tahu lupa, namanya sudah jompo. Maka kemungkinan gangguan itu muncul sangat besar bagi sang anak. Maka Allah ingatkan jangan sekali-sekali engkau menunjukkan kejengkelan, baik dengan perkataan seperti tentu demikian juga dengan perbuatan seperti bermuka masam, cemberut, pandangan yang sinis, yang tajam, ini semua tidak boleh. Ya, wala tanharhuma, dan jangan bentak mereka berdua. Wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkanlah bagi mereka perkataan yang baik. Artinya seorang anak di saat seperti itu ketika orang tuanya menjengkelkan dia berusaha milih kata-kata yang tetap yang baik. Jangankan orang tua dalam kondisi normal kita memilih kata-kata yang baik. Bahkan orang tua dalam kondisi menjengkelkan kita tetap milih kata-kata yang baik. Artinya kalau misalnya seorang ibu marah anaknya dan ibu yang salah, bentak anaknya, anaknya berusaha menjawab dengan tetap memilih kata-kata yang baik. Bukan begitu enggak begitu mungkin mama salah pengertian. Tidak boleh. Mama itu ngawur, enggak boleh begitu ya. Mama itu ngawur, enggak boleh. Jadi tetap berusaha memilih kata-kata yang baik meskipun orang tuanya menjengkelkan, ya. Orang tuanya menjengkelkan, ya. Sabar, karena ini semua pahala dan pahalanya apa? Besar. Ketika seorang anak berusaha memilih kata-kata yang baik, sementara orang tuanya menjengkelkan, dia dapat pahala yang besar. Dan ditahan diri, jangan sampai dia mengatakan, dia ini sedang beribadah, Maka hati-hati, jangan bilang, jangan menunjukkan cemberut wajah, jangan memandang sinis kepada kedua orang tua, karena engkau sedang menjalani pahala yang besar. Argo pahala sedang berjalan. Wa qul lahuma qaulan karima. Pilihlah kata-kata yang baik kepada keduanya. Banyak orang pandai memilih kata-kata yang baik ketika dia berbicara dengan kawannya, dengan teman sejawatnya, dengan bosnya, dengan anak buahnya, pandai untuk memilih kata-kata yang manis. Tapi kalau sama orang tua, dia tidak pandai memilih kata-kata yang indah. Maka seorang sekarang mengerti bahwasanya orang yang paling utama untuk dia memilih kata-kata yang indah adalah kedua orang tuanya. Jika dia membuat kawannya tertawa, maka ibunya lebih utama untuk dia bikin senang, ayahnya lebih utama untuk dia bikin senang, dan dia melatih diri untuk memilih kata-kata yang baik, yang tidak menyakiti hati orang tuanya. Meskipun orang tuanya menjengkelkan, tetap dia kalau dia pun harus bantah dengan kata-kata yang baik. Kemudian kata Allah, waqfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Rendahkanlah bagi mereka berdua sayap kerendahanmu karena kasih sayang. Sebenarnya membahas kenapa Allah menggunakan sayap, karena kita tahu manusia tidak punya sayap, tapi Allah menggunakan kinayah seperti burung yang memiliki apa? Sayap. Disebutkan burung kalau ingin turun maka dia merendahkan apa? Sayapnya sehingga dia bisa turun. Ini tafsiran. Artinya kamu burung terbang ke atas tinggi, ketika ke depan orang tua, turunlah engkau. Mungkin kau sudah mencapai gelar S2, S3, S-teler ya. Atau engkau sudah jadi direktur utama ya, sudah menjadi bos, tetap sama orang tua, tetap merendah. Seperti burung tiba-tiba dia merendah untuk apa? Untuk turun. Tadinya dia naik tinggi di depan yang lainnya, begitu dia ingin turun maka dia merendah. Mungkin kau tinggi di depan banyak orang, di depan anak buahmu, di depan murid-muridmu, di depan kawan-kawanmu kau kelihatan tinggi, semua orang karismatik, segan sama kamu, tapi di depan orang tua jangan sampai orang tua segan sama kamu. Kalau orang tua segan sama kamu berarti kamu bermasalah, berarti kamu tidak pasang merendah di hadapan apa? Orang tua. Ya, jadi kalau ada orang tua segan sama kita, itu kita yang enggak beres. Ya. Kita yang enggak beres. Kalau orang lain segan sama kita enggak apa-apa. Tapi orang tua enggak boleh segan sama kita. Berarti kita enggak merendah. Seperti burung, dia terbang tinggi. Ketika dia ingin turun, maka dia merendahkan sayapnya, kemudian dia pun turun. Tafsiran kedua ada yang mengatakan, maksudnya digunakan sayap burung, karena burung itu ketika anak-anaknya diganggu, maka dia segera sayapnya kemudian direndahkan untuk menutup anak-anaknya. Direndahkan untuk menutup anak-anaknya sehingga anaknya tidak diganggu, dengan penuh kasih sayang untuk menyelamatkan anak-anaknya. Maka seakan-akan Allah berkata, jadilah kau seperti burung, kau rendahkan tanganmu dengan penuh sayang kepada kedua orang tuamu untuk melindungi mereka,
untuk menyamankan mereka, untuk menyamankan mereka, rendahkan dirimu untuk menyamankan mereka. Jangan kau merasa tinggi sedikit pun di hadapan orang tuamu. Dengan tutur katamu kau merasa tinggi, dengan pendidikanmu. Pokoknya jangan merendahkan orang tuanya, bilang, "Mama itu." Enggak, zaman sekarang sudah berubah, Mak. Enggak usah seperti itu. Ya. Mama sekarang sudah, ini sekarang generasi milenial. Kalau Mama dulu generasi aluminium, beda, Mak. Kalau Bapak dulu generasi besi tua, beda. Enggak boleh kita apa? Jangan sedikit pun kita merasa tinggi. Saya beda, Mak. Saya banyak pengalaman. Enggak. Kata-kata tidak boleh. Kalau kita ngomong sama teman kan kita meninggikan diri kita. Kita merasa loh kalau kita meninggikan diri kita supaya orang tunduk. Kadang-kadang saya sengaja juga supaya depan kita apa? Jangan terlalu sombong ya. Maka kita kadang-kadang agak meninggikan dan kita merasa kalau kita sedang berbicara tinggi, entah dengan bercerita tentang pekerjaan kita, dengan kecerdasan kita, dengan pegawai kita, dengan apapun yang kita ucapkan, kita sedang meninggikan diri kita di hadapan teman-teman. Tapi kalau sama orang tua nggak boleh. Nggak boleh meninggikan diri sedikit pun. Kata Allah, rendahkanlah sayap kehinaanmu di hadapan orang tuamu. Seperti seekor burung ketika ingin menyelamatkan anak-anaknya, maka dia pun menurunkan sayapnya, kemudian memeluk anak-anaknya agar tidak terganggu dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh kasih sayang, maka jadilah engkau seperti itu ketika menyikapi kedua orang tuamu. Maka hendaknya dengan penuh kasih sayang. Ada lagi sebagian tafsir menafsirkan seperti burung, kalau dia lagi terbang gagah, tiba-tiba dia melihat elang, maka dia langsung apa? Turun merendah. Dia tidak berani di hadapan apa? Elang. Kira-kira seperti itulah kau di hadapan orang tuamu, merendahlah sebagaimana burung yang takut dengan elang, maka dia pun segera merendahkan sayapnya untuk menyelamatkan diri. Kemudian di akhir ayat kata Allah, wa qur rabbirhamhuma. Ini semua kita lakukan karena Allah. Kalau bukan karena Allah kita nggak bisa kerjain. Maka seorang kalau tidak bisa mengerjakan berarti niatnya dia perbaiki. Kalau dia karena Allah dia pasti bisa. Karena ini semua perintah apa? Allah. Dia minta argo pahala jalan. Tapi kalau hanya melihat sebagai manusia orang tua, ngapain saya susah-susah seperti ini? Ngomong nggak boleh, cemberut nggak boleh, menentang nggak boleh. Tapi kalau karena Allah semuanya bisa. Karena Allah yang apa? Perintahkan. Di akhir ayat wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berdoalah, ya Rabbku rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka merawatku ketika aku masih kecil. Kenapa Allah menyebutkan ketika aku masih kecil? Karena ini hal yang kita lupakan. Orang tua susah payah sama ketika masih kecil kita lupa karena kita enggak ingat. Kita umur setahun, 2 tahun, susahnya orang tua 3 tahun, kita lupa. Kita mungkin mulai ingat kita umur 7, 8, ya umur 5 tahun banyak ingatan kita yang lupa tentang kasih sayang orang tua. Padahal ketika umur kita sampai 1 sampai 5 disitulah puncak-puncak kasih sayang orang tua. Kita disayang, kita dipeluk, diajak jalan-jalan, digendong, semuanya mereka lakukan, ya. Kita minta apa saja, mereka nurut orang tua, tapi kita lupa. Itulah masa yang kata bilang masa keemasan, orang tua sangat sayang sama kita, umur-umur segitu, ya. Kalau udah besar-besar dikit mulai dijewer. Tapi kalau masih umur 1, 2, 3, 4, 5, benar-benar antum punya anak, antum enggak tahu. Aku sayang sekali sama anak umur 1 sampai 5 apalagi. Tapi kita lupa. Makanya supaya kita tidak lupa, doanya seperti ini, didesain oleh Allah doanya seperti ini. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani apa? Shaghira. Ya Allah rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka telah merawat aku masih kecil. Sehingga kita selalu ingat, dulu waktu kecil orang tua tentu sangat susah payah merawat kita. Sangat sulit merawat kita. Tapi inilah masa-masa keemasan. Kita sangat disayang namun kita lupakan. Taib. Dari sini para ulama membahas tentang definisi, apa itu definisi durhaka ya. Durhaka apa definisinya ya. Intinya definisi yang paling tepat adalah al-uquq al-muharram, durhaka yang haram adalah kullu fi'lin yata'adza bihil walid. Semua perbuatan, tindakan yang mengganggu orang tua ya, mengganggu orang tua ya. Karena al-uquq diambil dari aq dan aq artinya al-qata' memutuskan. Atau syak yaitu merobek. Syaqqaqtu thawb, aku merobek baju. Qata'tul asa, aku memotong tongkat misalnya. Jadi memutus silaturahmi ya.
Jadi memutus kebaikan kepada orang tua di antaranya adalah melakukan semua perbuatan yang mengganggu orang tua, ya, mengganggu orang tua. Di antaranya tadi seperti mengatakan, itu mengganggu orang tua. Orang tua kalau dengar gitu, dia sakit hati atau tidak? Hati anaknya bilang apa? Ketika orang tua melihat anaknya cemburut sama dia, orang tua sakit nggak? Sakit. Ketika orang tua melihat anaknya melihat dia dengan pandangan sinis, orang tua tersakiti nggak? Tersakiti, ya. Itu ini anak yang dulu saya kandung, yang saya rawat, yang saya besarkan, tiba-tiba memandang saya dengan pandangan apa? Sinis. Maka Allah contohkan bentuk durhaka adalah itulah bentuk durhaka yang menunjukkan kejengkelan pada orang tua, dan ketika kita menunjukkan kejengkelan kepada orang tua, maka orang tua terganggu. Maka orang tua terganggu. Hanya saja, ya, Ibnu Taimiyah berkata tentang hukukul walidain, dia berkata, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa yalzamul insana ta'atu walidayhi fi ghairil ma'siyah wa in kana fasiqain. Wajib bagi seorang untuk taat kepada kedua orang tuanya selama bukan pada perkara maksiat, meskipun kedua orang tuanya fasik. Wa huwa zahiru itlaqi Ahmad. Ini zahir dari pendapat Imam Ahmad. Wa hadza fi ma fihi manfaatun lahuma. Tentu taat pada perkara yang bermanfaat bagi keduanya, wala darar, dan tidak memberi mudarat kepada sang anak. Fa in syaqqa alaihi wa lam yadhurruhu wajaba wa illa fala. Kalau kedua orang tuanya memerintahkan dia dengan perkara yang berat dia lakukan, tetapi tidak ada mudarat bagi dia, maka tetap wajib dia kerjakan. Sampai kata Ibnu Taimiyah, wajib kau taat kepada orang tuamu wa in syaqqa alaik, meskipun berat bagimu. Selama tidak mudarat kepadamu, kau wajib untuk apa? Taat. Kecuali kalau bikin mudarat, perintah orang tua tersebut ternyata mudarat begini. Misalnya orang tua bilang kamu tidak boleh kawin, gimana? Mudarat, dia bisa berzina, dia bisa lihat macam-macam. Ini tidak perlu ditaati. Tapi kalau tidak ada kemudaratan, meskipun berat, maka dia wajib untuk mengerjakannya. Ya. Dan lawan daripada hal tersebut adalah durhaka. Durhaka adalah tidak taat kepada kedua orang tua. Ya. Tidak taat kepada kedua orang tua. Cuma timbul pertanyaan, apakah semua al-uquq, bentuk durhaka, adalah dosa besar? Apakah semua uquq dosa besar? Ataukah uququl walidain, durhaka kepada orang tua, bertingkat-tingkat? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya sebagaimana Al-Haytami, dia mengatakan tidak semua uquq dosa besar. Dia mengatakan al-uquq alladhi huwa kabirah, durhaka yang merupakan dosa besar, wa huwa an yahsul minhu lahuma aw li ahadihima idza'un laisa bil hayyin urfan. Bahwasanya yang durhaka adalah seorang anak memberi gangguan kepada kedua orang tua dengan gangguan yang tidak ringan. Itu gangguan yang berat. Itu baru durhaka. Kalau gangguannya masih ringan, seakan-akan dari perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami, dosa tapi tidak sampai dosa besar. Kemudian juga Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan, ya, wal murad bihi, yang dimaksud dengan durhaka kepada orang tua, suduru ma yata'adda bihil walid min waladihi, yaitu timbul perlakuan yang dari anak yang mengganggu orang tuanya, min qaulin au fi'lin, baik perkataan maupun perbuatan, illa fi syirkin au ma'siyah. Ya, kecuali masalah syirik, maksiat, dia tetap tegas. Ya. Malam yata'annatil walid, selama orang tua tidak ta'annut, terlalu berlebih-lebihan sehingga bisa memberi kemudaratan kepada sang anak. Intinya wallahu alam bisawab, ya, namanya durhaka adalah segala perkara yang mengganggu orang tua. Orang tua terganggu dengan banyak hal. Dengan kita tidak taat kepada dia, membantah dia dengan pandangan sinis, dengan perkataan yang tidak menyenangkan, ini semua termasuk durhaka kepada orang tua. Hanya saja sebagian ulama berpendapat tidak semua durhaka dosa besar. Yang disebut dosa besar yang adalah yang mendatangkan gangguan yang berat bagi orang tua. Tapi ala kulli hal kita waspada, jangan durhaka. Baik dianggap dosa kecil, apalagi dianggap dosa apa? Dosa besar, ya. Jangan kita durhaka sama sekali. Kita berusaha taat, berusaha tidak mengganggu orang tua sedikit pun. Ya.
Wallahu alam bisawab. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis wa an Abi Bakrah Nufai bin al-Harits radhiyallahu taala anhu, dari Abu Bakrah Nufai bin al-Harits ya. Bakrah artinya apa bahasa Arab? Bakrah artinya tahu sumur? Sumur terus ada tempat talinya. Alat yang tali yang bulat taruh tali namanya apa bahasa Indonesia? Hah? Katrol. Ah itu bahasa Arabnya bakrah. Abu Bakrah dinamakan Abu Bakrah, asal namanya Nufai bin Harits. Ketika terjadi perang Taif, maka Nabi SAW ketika itu ingin melemahkan kabilah Hawazin dan Bani Thaqif atau kabilah Thaqif yang mereka bersembunyi dalam benteng mereka. Maka Nabi mengatakan, siapa budak-budak dari kabilah Hawazin atau kabilah Thaqif yang keluar dari benteng bergabung dengan kami, maka dia merdeka. Maka dia merdeka. Abu Bakrah adalah seorang budak. Budaknya orang-orang kafir ketika itu. Mendengar seruan tersebut, maka dia mengambil bakrah, mengambil tadi apa? Katrol. Kemudian dia turun dari benteng pakai apa? Tali. Maka dia dikenal dengan Abu Bakrah. Abu Katrol. Kalau artinya Abu Katrol. Tapi namanya aslinya Nufai bin al-Harits. Ini namanya menggambarkan tentang cerita bagaimana dia lari dari majikannya, kemudian dia gabung dengan kaum muslimin, kemudian dia pun merdeka. Merdeka dengan seruan dari Nabi SAW. Siapa yang gabung dengan kami merdeka, maka dia pun kabur dari majikannya dan beberapa budak selain beliau radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Bakar Nufai bin Harits radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Dosa besar banyak ya. Ada yang mengatakan ila sab'in aqrab, sampai sekitar 70. Di antara dosa-dosa besar tersebut ada yang paling besar. Yaitu 3 di antaranya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, maukah aku kabarkan kepada kalian dosa paling besar di antara dosa-dosa besar? Rasulullah ini 3 kali. Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa paling besar di antara dosa besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa paling besar di antara dosa besar? Qulna bala ya Rasulullah. Kami berkata, tuh ya Rasulullah. Qala la isyraku billah. Kata Nabi SAW, berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, wa uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian fajalasa. Tadinya Nabi SAW beritika, yaitu bertelekan. Kemudian beliau duduk normal biasa. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan dosa yang ketiga. Ala wa qawluz zur wa syahadatuz zur. Ketahuilah dosa berikutnya adalah berucap dusta atau bersaksi palsu. Fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Rasulullah SAW ulangi lagi. Ketahuilah yang ketiga adalah saksi palsu. Ketahuilah yang ketiga saksi palsu. Sampai kami berkata seandainya Nabi berhenti mengulang-ulang hal tersebut. Ini di antara dosa-dosa paling besar. Tentu yang pertama syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara subhanallah, di antara kenapa syirik dosa paling besar? Karena yang menciptakan manusia adalah Allah, yang memberikan dia rizki adalah Allah, yang memberikan dia dari tidak ada menjadi ada adalah Allah, yang memberikan dia sarana prasarana bumi dengan isinya semuanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mensekutukan Allah. Dia beribadah kepada selain apa? Allah. Dia beribadah kepada Allah dan juga dia beribadah kepada selain Allah. Seandainya yang menciptakan kamu adalah Allah dan selain Allah, maka selain Allah itu juga berhak untuk disembah. Karena kamu diciptakan oleh 2 zat, Allah dan yang lainnya. Seandainya yang memberi rezeki kepada kamu adalah Allah dan selain Allah, maka selain Allah itu berhak untuk disembah. Tetapi ketika yang menciptakan kamu hanyalah Allah, yang memberi rezekinya kepada kamu hanyalah Allah, terus kamu menyembah, beribadah kepada makhluk sepertimu atau makhluk yang lebihnya daripada kamu, maka inilah dosa paling besar, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mengambil tandingan bagi Allah untuk diibadahi padahal yang menciptakan kamu adalah Allah semata. Itulah syirik. Jadi syirik ini dosa puncak kekufuran karena semua nikmat dari Allah kemudian dia beribadah kepada selain Allah. Durhaka kepada orang tua ada semirip seperti itu. Artinya jasa orang tua kepadamu sangat besar. Engkau berasal dari air mani ayahmu dan sel telur ibumu. Hal ata 'alal insani hina min ad-dahri
hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Kami ciptakan manusia dari nutfah yang merupakan amsyaj, yang merupakan percampuran. Setetes air yang merupakan campuran dari air mani dan sel telur ibu. Kau kalau tidak ada air mani ayahmu, tidak ada sel telur, kau tidak akan ada di dalam dunia ini ya. Maka kau tercipta dari bagian mereka ya. Kemudian yang merawat kamu masih kecil, yang beri makan kepada kamu, bimbingmu, kemudian ternyata engkau malah durhaka kepada kedua orang tua. Kau tidak tahu berterima kasih kepada kedua orang tua, dan Nabi SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak tahu bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu bersyukur kepada manusia, tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Seharusnya engkau membalas kebaikan orang tuamu dengan berbagai macam bakti, engkau malah balas sebaliknya. Ya, balas sebaliknya, yaitu dengan durhaka kepadanya. Maka durhaka kepada orang tua adalah dosa yang sangat besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seorang waspada. Di dunia ini jangan spekulasi dalam hidup, ribut sama orang tua, membentak orang tua, jangan ya. Jangan, sabar. Ya, kalau kita sabar dengan orang tua, argo pahala berjalan. Kemudian Rasulullah SAW tadinya duduk, Rasulullah tadi bertelekan, kemudian Rasulullah SAW duduk, seperti Rasulullah SAW serius. Bukan dosa ketiga ini lebih besar daripada kedua sebelumnya, tapi ini banyak tersebar. Orang meremehkan. Tadinya Rasulullah bertelekan, Rasulullah SAW duduk serius sampai Rasulullah ulang-ulangi. Ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur. Ketahuilah dosa yang ketiga yang paling berbahaya adalah saksi palsu, berkata palsu. Dan ini yang tersebar di masyarakat. Kalau ada pengadilan maka datang saksi apa? Palsu ya. Terkadang sang saksi mengatakan saya ingin menolong orang tersebut. Tidak ada pertolongan. Kau bersaksi palsu, kau menjerumuskan dirimu dalam apa? Dalam neraka jahanam dengan bersaksi palsu. Dan kau membela kebatilan. Tidak boleh saksi palsu. Tidak boleh ya. Dan orang menggampangkan antara membuat persaksian palsu, pernyataan palsu ketika terjadi persidangan ya. Ini adalah dosa, termasuk dosa yang sangat besar dan tersebar di masyarakat ya. Waspada ya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al-kaba'ir al-isyraku billah. Dosa besar adalah syirik kepada Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua, wa qatlun nafsi, membunuh jiwa yang tidak berhak untuk dibunuh, wal yaminul ghamus, dan sumpah yang yang menyelamkan tangan ya. Wal yaminul ghamus, kemudian menenggelamkan tangan. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan tentang al-yaminul ghamus allati yahlifuha kadiban amidan summiyat ghamusan li'annaha taghmisul halif fil itsm. Al-yaminul ghamus adalah sumpah yang seorang bersumpah dengan sumpah tersebut dengan dusta dan sengaja berdusta, bukan tidak sengaja berdusta, sengaja berdusta. Dan dimakan dengan gomus, yaitu menyelamkan. Gomasa, seorang disebut ingamasa filma, yaitu tenggelam di apa? Di air. Kenapa disebut gomus? Karena sumpah tersebut taghmisul halif fil itsm, membuat dia tenggelam dalam apa? Dosa, yaitu tenggelam dalam neraka jahanam. Oleh karenanya hati-hati seorang bersumpah apalagi dengan nama Allah, ternyata dia apa? Dia dusta, tidak boleh ya, hati-hati. Apalagi hanya sekedar untuk secercah dunia ya, yang fana dan hilang dan tidak berkah ya. Maka jika dia bersumpah dengan nama Allah ternyata dia dusta, berarti dia menggomuskan, itu dia mencelupkan dirinya dalam neraka jahanam. Dan ini adalah tentunya dosa besar. Di antara intinya dalam hadis ini, di antara dosa besar adalah setelah syirik adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian berikutnya wa anhu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda, minal kabair syatumur rajuli walidayhi. Di antara dosa besar seorang mencaci kedua orang tuanya. Seorang mencaci kedua orang tuanya. Qalu ya Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa hal yashtimur rajulu walidayhi? Apakah ada orang mencela kedua orang tuanya, memaki kedua orang tuanya? Qala na'am, kata Rasulullah. Jadi di zaman itu enggak ada. Enggak ada anak mencaci apa kedua orang tuanya. Sehingga sahabat bertanya, kok bisa ya Rasulullah? Engkau mengatakan di antara dosa besar seorang anak mencaci maki kedua orang, mana ada di zaman? Padahal di zaman jahiliyah, kita mana ada?
Artinya para sahabat melewati masa apa? Jahiliyah. Yang ada mereka membela orang tuanya membabi buta. Mereka punya fanatik terhadap suku, membela sukunya, apalagi membela orang tuanya membabi buta. Tidak terbayangkan ada orang mencaci maki bapaknya, enggak terbayangkan. Sehingga mereka bertanya, "Fahal yashtimur rajulu walidayhi?" Ya Rasul, apakah ada seorang anak mencaci maki kedua orang tuanya? Qala na'am, kata Rasulullah SAW, ada. Bagaimana caranya? Yasubbu abar rajuli fa yasubbu abahu. Dia mencaci bapak orang lain, maka orang lain tersebut mencaci balik bapaknya. Wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu. Dia mencaci ibu temannya, maka temannya balik mencaci ibunya. Maka secara tidak langsung dia mencaci orang tuanya sendiri, dia mencaci ibunya sendiri. Dia yang menyebabkan ayah dan ibunya dicaci. Caranya bagaimana? Dia mencaci bapak dan ibu temannya, maka temannya membalas mencaci ayah dan ibunya. Dan ini terjadi kalau begini. Secara tidak langsung. Di zaman itu ada. Tapi anak langsung caci maki ayah tidak ada. Makanya para sahabat heran, apakah ada? Kalau kita bilang di zaman sekarang ada atau tidak? Ada. Yang langsung caci maki bapak ibunya ada. Yang mukul ibunya ada. Yang berkelahi dengan bapaknya ada. Yang ngajak berantem bapaknya ada. Yang merendahkan ayahnya ada. Menggoblok-goblokkan ayahnya ada. Yang membentak ayahnya ada. Di zaman sekarang. Ya. Maksud saya ini zaman sahabat baru terlepas dari jahiliyah. Mereka tidak mendapati seorang mencaci maki apa? Ayahnya. Yang ada sebaliknya, mereka membela ayahnya dengan babi buta. Karena fanatik golongan atau fanatik suku. Zaman sekarang ada orang mencaci bapaknya. Zaman sekarang ada orang mencaci ibunya. Zaman sekarang ada orang tuanya diadukan di pengadilan. Sekarang aneh ya. Jadi ini dalil bahwasanya jika seorang melakukan suatu dosa, yang dosa itu menyebabkan dampak yang buruk, maka dia menanggung apa? Dampaknya tersebut. Seperti orang ini, dia mencela orang tua temannya. Ini kan keburukan, mencela orang tua teman. Ternyata temannya menimbulkan mudarat yang lebih besar. Temannya balik mencela bapaknya sendiri. Maka dampak, dia tidak bermaksud mencela orang tuanya. Kalau dia tahu temannya akan balas mencaci orang tuanya, mungkin dia tidak mencaci maki orang tua temannya. Tetapi dampak yang timbul akibat maksiat yang dilakukan ini, dia yang juga menanggung. Dari sini kita dalil bahwasanya, seorang kalau melakukan maksiat, tidak terbatas pada maksiat yang dilakukan saja. Ketika maksiat tersebut berdampak pada yang lainnya, dia ikut menanggung. Dia ikut menanggung. Contoh dia misalnya ngajari seseorang misalnya ngajari orang main musik. Ternyata anak ini jago main musik. Setelah dia main musik ternyata dia suka minum khamar. Setelah minum khamar ternyata dia suka berzina. Diawali dengan dia jago apa? Main musik. Dia tidak dapat dosa hanya mengajarkan musik, tapi dampak dari itu semua dia juga apa yang nanggung. Maksud saya seperti itu ya. Misalnya dan dosa seperti itu apa? Banyak. Jadi dosa yang berkelanjutan akibat dosa yang dia lakukan. Maka semua dampak dosa tersebut dia ikut menanggung karena dia yang mengajari dosa tersebut di awal. Kemudian pendosa tadi berkembang akibat batu pertama yang dia letakkan kepada orang tersebut. Waliyadzubillah. Taib. Jadi di antara bentuk durhaka kepada orang tua adalah mencela orang tua sendiri meskipun secara tidak langsung. Hati-hati. Saya pernah lihat orang berkelahi kemudian dia maki bapaknya. Apa dia bilang ya? Satu dia bilang, kamu bapakmu sapi atau apa gitu. Terus yang dimaki juga balasnya. Entah sapi apa dibalas saya nggak tahu. Intinya saling sapi menyapi ya. Jadi bahaya. Kalau orang tua sudah disinggung dia pasti balas lebih parah. Ya, dia pasti lebih apa? Parah. Kadang kalau seorang disinggung dia masih sabar. Tapi ketika orang tuanya disinggung dia tidak kuat. Dia akan balas dan dia akan balas lebih apa? Lebih parah. Tapi hadis berikutnya, wa Abi Muhammad Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata qati'. Rasulullah sallallahu bersabda, pemutus tidak masuk surga. Qala Sufyan fi riwayati yakni qati'ar rahim. Maksudnya pemutus silaturahmi. Ini ancaman yang keras bahwasanya pemutus silaturahmi tidak masuk surga. Kalau memutuskan silaturahmi tidak masuk surga ya, apalagi durhaka kepada kedua orang tua. Saya ingatkan ikhwan hati-hati. Ya orang yang tidak memutuskan silaturahmi dia rugi. Orang yang memutuskan silaturahmi tidak masuk surga. Orang yang memutuskan silaturahmi salatnya tidak diterima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun
la turfa'u lahum salatum fawqa ra'sihim shibran. 3 orang yang salatnya tidak diterima, tidak terangkat dari kepalanya meskipun sejengkal, tidak diterima. Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Ada seorang imam yang orang semua tidak suka tapi dia maksa diri jadi imam. Yang kedua, imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha karih. Ada wanita tidur nyenyak sementara dia bikin jengkel apa? Suaminya. Ini salatnya tidak diterima. Yang ketiga, al-akhwani mutasariman. 2 orang yang saling memboikot, saling mendiamkan. 2 saudara yang saling apa? Mendiamkan. Maka hati-hati ikhwan, jangan sampai antum rajin salat, ternyata antum ribut sama kakak, sama adik, sudah setahun 2 tahun tidak tidak ngomong, ya saling hajar memboikot. Maka ini di antara ancaman salat tidak diterima. Kemudian juga di antara akibat dampak dari memutuskan silaturahmi selain tidak masuk surga, bahwasanya tidak mendapatkan bonus ampunan ya. Karena Rasulullah yuftahu abwabul jannati kulla yaumi itsnin wal khamis fayughfaru likulli man ya'budullah wa la yusyriku bi syai'a illa rajulan kana bainahu baina akhihi syahna fayuqalu anziru hadaini hatta yastaliha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap hari Senin dan hari Kamis dibuka pintu-pintu surga dan diberi bonus ampunan bagi setiap orang yang bertauhid dan tidak berbuat syirik sama sekali. Semua yang bertauhid dapat ampunan bonus setiap hari, bonus ampunan setiap hari Senin, hari Kamis. Kecuali seorang yang sedang bertengkar dengan saudaranya. Maka dikatakan kepada kedua orang ini, anziru hadaini, tunda, jangan beri ampunan kepada kedua orang ini, jangan beri bonus ampunan kepada kedua orang ini sampai mereka berdamai ya. Maka waspada ya. Saya ingatkan, ada sebagian orang Masya Allah sama orang lain baik, tapi sama kakak dan adiknya dia tidak baik. Bahkan saya pernah menghadapi kasus seperti itu. Ada kawan di luar negeri Masya Allah, kalau saya ke tempat dia jamu luar biasa, tapi ternyata belakangan saya tahu dia ribut sama adiknya. Sehingga kalau dia pingin, dia malu, gengsi untuk, maka dia bilang, Ustaz tolong ketemu adik saya. Dia sendiri tidak berani ngomong sama adiknya, gengsi-gengsian. Gengsi sama adiknya juga gengsi sama kakaknya. Kalau sudah masalah mutus silaturahmi, antum enggak usah gengsi-gengsi. Jangan bilang dia adik, dia minta maaf sama saya kan kakak. Atau sebaliknya, dia kan kakak, harusnya sayang sama saya. Gengsi-gengsian. Terus yang rugi kita sendiri. Bisa jadi sholat tidak diterima, tidak dapat ampunan, tidak dapat bonus ampunan, dan bisa jadi kemudian masuk neraka jahanam waliyadzubillah. Kalau kita punya masalah dengan kakak, dengan adik, dengan tante, dengan bibi, sudahlah. Tidak usah ego, kita sambung. Hidup cuma sebentar, jangan merugikan diri sendiri. Khawatir antum sudah semangat sholat di saf pertama, tahu-tahu sholatnya tidak diterima. Ya, sayang. Oleh karenanya, di antara ancaman orang yang memutuskan silaturahmi, tidak masuk surga. Kemudian Abi Isa Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha ta'ala harrama 'alaikum uquqal ummahat wa man anwahat wa wa'dal banat wa kariha lakum qila wa qal wa kasratus su'al wa idha'atal mal." Sungguhnya Allah mengharamkan bagi kalian durhaka kepada para ibu, man anwahat, yaitu hanya mencegah, hanya minta tapi tidak menunaikan hak orang lain, wa'dal banat, menguburkan anak-anak perempuan hidup-hidup, dan Allah tidak suka bagi kalian katanya, dan Allah tidak suka terlalu banyak minta atau terlalu banyak tanya, dan Allah tidak suka buang-buang harta yang tidak pada tempatnya. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan, qauluhu man'an ma'nahu man'u ma wajib alaih, man'an wahat talabu ma laysa lahu. Allah tidak suka man'an wahat, maksudnya orang yang ada hak orang lain dia tahan-tahan. Ada hak orang lain dia tahan-tahan. Hati-hati tukang pembisnis. Ya, sudah beli barang yang diantar, uangnya nggak dibayar-bayar. Nanti bulan depan, tunggu mau diputar dulu. Padahal sudah waktu apa? Bayar, ditahan-tahan. Kecuali memang pembayarannya bulan depan, enggak apa-apa. Kalau sudah itu tempo, jangan tahan-tahan. Ada orang hobinya begitu, tahan dulu, nanti aja. Ya, ini nggak boleh. Hak orang lain harus kasih. Punya pembantu, punya pegawai, punya supir, punya apa saja. Kalau waktunya gajian ya harus apa? Dikasih. Kecuali ada uzur syar'i. Ya, maka jangan menahan hak orang lain. Kemudian jangan suka minta-minta yang bukan haknya. Tidak boleh. Atau ditafsirkan juga orang yang pandai menuntut hak tapi tidak pandai menunaikan apa? Kewajiban. Ini man'an wahat. Dan ini berlaku pada segala tingkatan. Istri
pandai nuntut sama suami tapi tidak menunaikan apa? Kewajibannya. Mas, mana duit, mana nafkah, mana buat beli emas, mana ganti kasur baru, mana rumah dicat baru. Tapi ketika diminta kewajibannya, mana layanan? Dia enggak melayani ya. Dia kabur ke sana kemari main HP dan macam-macam ya. Ini tidak boleh. Sebaliknya suami juga gitu. Mana kamu istri yang harus soleha, harus tunduk. Saya ngajak kapan harus saja siap. Tapi enggak dikasih makan. Istrinya sampai kurus kerempeng ya. Nah, ini tidak boleh ya. Jadi kalau kita menuntut, kita harus juga menunaikan hak orang lain. Kemudian wa'dul banat yaitu menguburkan anak perempuan hidup-hidup ya. Dan ini kebiasaan sebagian orang jahiliyah. Wa qila wa qal yaitu maknahu al hadis bi kulli ma yasma'uhu, yaitu menyampaikan apa yang dia mendengar ya. Dia ada dengar orang katanya begini, katanya begitu, katanya begini. Fayaqul qila kadza wa qala fulan kadza, maka dia berkata katanya begini, saya dengar orang itu bilang begini. Mimma la ya'lamu sihhatu, ini tidak tahu tentang kebenaran perkataan sebenarnya, nukil pembicaraan orang tanpa mengecek terlebih dahulu. Wala yadhunnuha, dan dia juga tidak menyangka bahwasanya itu perkataan yang benar. Wa kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami', dan cukuplah seorang dikatakan pendusta jika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Wa idha'atul mal, yang tidak disukai oleh Allah, membuang-buang harta, tabdziruhu wa sarfi ghairil wujuhul ma'dzun fiha, membuang harta pada perkara yang tidak diizinkan oleh syariat. Min maqasidil akhirah wa dunya, dari kebutuhan-kebutuhan dunia atau tujuan-tujuan akhirat. Wa tarku hifdhihi ma imkanil hifdhi, atau barang dibeli tidak dijaga ya. Seperti seorang beli beras, ditumbuk akhirnya berasnya rusak, ada ulatnya. Atau seorang beli misalnya mobil, dia panjang, tidak dia artinya rusak. Ini namanya buang-buang apa? Buang-buang harta misalnya. Wa kasratis soal, terlalu banyak minta, yaitu ilha fi ma la hajata ilaih, meminta perkara yang dia tidak membutuhkannya. Wa fil babi ahaditsu sabaqat fil babi qablahu ka haditsu aqta'u man qata'aki. Dan ada hadis-hadis yang lain telah lewat kita sebutkan tentang bahayanya memutuskan silaturahmi, yaitu Allah pernah berkata, aku akan memutuskan kebaikan pada orang yang memutuskan silaturahmi. Demikian juga man qata'ani qata'ahu Allah. Kata rahim, siapa yang memutuskan aku, maka Allah akan memutuskannya. Kita kembali sedikit lagi hadis ini. Allah mengatakan, Inna Allah Ta'ala harrama alaikum uquqal ummahat. Allah mengharamkan bagi kalian durhaka kepada ibu. Bukan berarti durhaka kepada ayah boleh, tidak. Tetapi Allah mengkhususkan ibu, sebagaimana pernah kita jelaskan di awal, karena ibu lebih sering didurhakai. Kalau ayah, seorang anak membantah, mungkin ayahnya nampar dia, atau ayahnya pukul dia. Tapi kalau ibu lemah, diminta-mintai duit, kemudian dibentak-bentak oleh sang anak, dan ibu lebih membutuhkan perhatian daripada ayah. Ayah biasanya bisa lebih, ibu dia butuh teman, dia butuh kasih sayang, dia lebih butuh untuk diperhatikan dari sang anak daripada ayah. Oleh karenanya Rasulullah SAW melarang durhaka kepada ibu, bukan berarti membolehkan durhaka kepada ayah, tapi karena ini yang sering apa? Yang sering terjadi. Kemudian di sini ada Rasulullah mengatakan, wa kariha lakum qila wa qal. Hati-hati ini. Allah tidak suka katanya dan katanya. Maksudnya apa tadi? Imam Nawawi mengatakan itu sering menukil perkataan orang. Tadi saya dengar begini, ada yang begini. Nukil pembicaraan tanpa dia cek benarnya atau tidak. Ini Allah tidak suka. Artinya apa? Kita sibuk ngurusin orang. Tidaklah orang seperti suka nukil-nukil. Katanya begini, katanya begitu, katanya begini. Kecuali dia suka membuang umurnya, waktunya pada hal yang tidak bermanfaat, yang bukan apa? Urusannya. Sering menelaah pembicaraan orang yang dia tidak tahu mana ujung pangkalnya, benar atau tidak. Kemudian dia nukil di grup, dia nukil, dia share, dia nggak tahu ini benar atau tidak. Ini qil wa qal, katanya dan katanya. Maka hadis ini menunjukkan antum jangan buang-buang umur, jangan sibuk dengan hal-hal yang antum tidak tahu ujung dan pangkalnya, dan antum tidak tahu kebenarannya. Kalau kebetulan lewat, nggak usah, tidak harus langsung dinukil. Setiap ada berita dinukil, akhirnya ini yang dilarang, qila wa qal. Karena orang yang suka qila wa qal, biasanya dia buang-buang waktu tidak pada apa? Tempatnya. Ya, tidak pada tempatnya. Demikian juga Allah tidak suka buang-buang harta. Buang harta yang mengeluarkan harta yang bukan pada sisi yang dibolehkan oleh syariat. Atau tadi harta tidak dijaga, akhirnya apa? Rusak. Kalau orang sudah jaga kemudian rusak, ya itu udzur, ya biasa, namanya barang pasti rusak. Tapi dia mampu jaga harta tersebut, namun dia tidak kontrol sehingga akhirnya apa? Rusak. Numpuk-numpuk harta. Beli rumah banyak, tapi tidak pernah diperhatikan, rumahnya rusak, apa segala. Beli barang banyak, tidak diperhatikan, barangnya rusak. Makanya kalau beri yang perlu, kalau enggak perlu jual, kalau enggak kasih orang.
Kalau nggak perlu, kasih orang atau dijual ya. Kalau nggak perlu, sedekahkan. Jangan numpuk-numpuk barang, akhirnya barangnya tersebut rusak. Tapi demikian saja, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada bab berikutnya pada kesempatan yang lain. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.